Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di sini sebelum kita mulai, sedikit kita bacakan sepaling Al-Fatihah kepada ruh saudara kita Muhammad Arifin bin Haji Asy'ari, dan juga sebagai informasi karena malam ini adalah malam haul Tuan Guru Syekhuna Syekhul Masyayikh Ustazuna Muhammad Hafiz Yazid, maka nanti setelah pengajian kita akan bacakan Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, ditutup dengan Al-Fatihah kembali, dan kita doakan terus untuk beliau. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa li jami'i masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat, wa khususan li muallifi hadal kitab, wa khususan li ruhi akhina Muhammad Arifin bin Haji Asy'ari, bi anna Allah yu'li darajatahu wa yunawwiru qabrahu wa yaj'alu qabrahu rawdatan min riyadil jannah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi thammin bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Insyaallah kita lanjutkan kajian tasawuf kita dengan kitab Minhajul Abidin, dan adapun hadnya, bukan hadis ya. Di situ tulisannya hadis ya. Hadnya. Nah, tentang batasan yang lalu kita sudah pahami bahwa ilmu yang wajib dituntut oleh orang Islam itu ada 3. Tauhid, tasawuf, fikih. Nah, gini had ilmu tauhid. Dan adapun hadnya, nah, had ilmu tauhid yang wajib dituntut nanti di sini, barang yang wajib daripada tiap-tiap satu daripadanya. Ini batasan tiap-tiap daripada satu, yakni ilmu fikih mana batasannya, tauhid mana, tasawuf mana. Maka yang difardu, yang diwajibkan bagi hamba daripada ilmu tauhid, kadar barang yang mengetahui dengan dia akan asal agama. Jadi batasan ilmu tauhid yang harus dikuasai adalah barang yang memang harus diketahui akan asal agama, usuluddin. Dan yaitu bahwa engkau ketahui bahwasannya bagimu Tuhan, bahwa engkau punya Tuhan, nah, yakni Allah, namanya Allah, yang memberi nama Allah, yang dinamai pun Allah. Jadi semuanya ismun, musamma, sama musammin, semuanya itu Allah. Nah, wahidan, yang keadaannya nanti itu esa, wahidan aliman qadiran hayyan muridan mutakalliman basiran la syarikalahu. Yang esa, harus tahu Tuhan itu esa. Batasan esa ini ya tak usah pala mungkin kumumul khamsah tuh tahu betul-betul rinci. Intinya dia tahu tak ada makhluk yang sama zatnya dengan Allah, tak ada makhluk yang sama sifatnya dengan sifat Allah, tak ada yang berbuat di dunia ini selain Allah. Artinya tak ada yang bisa memberi pengaruh di dunia ini pada semua yang ada ini selain Allah. Dah begitulah.
Ya mungkin kalau seandainya mau dirinci sampai kam muttasil fidzat, kam munfasil fidzat, kam muttasil fis sifat, kam munfasil fis sifat. Nah, ini udah mungkin derajatnya sudah agak bukan orang awam lagi. Kalau orang awam macam tadi itu sudahlah. Nah, karena yang seperti itu terkadang yang udah ngaji pun masih lupa-lupa. Kam muttasil fidzat apa, kam munfasil fidzat itu apa, kam muttasil fis sifat apa, kam munfasil fis sifat itu apa. Karena itu kan kajian wahdaniyah itu. Nah, jadi intinya nggak ada zat yang sama dengan zat Allah, tak ada yang memiliki sifat seperti sifat Allah, dan tak ada yang memberi asar atau pengaruh pada segala apa yang ada ini selain Allah. Dah gitulah. Apapun yang terjadi itu pasti Allah fa'ilnya, fa'il hakikinya lah. Nah, fair. Jadi harus tahu Allah itu esa. Nah, kemudian yang mengetahui harus tahu bahwa Allah itu maha mengetahui. Yang kuasa harus tahu bahwa Allah itu maha kuasa. Yang hidup, Allah itu hidup tidak mati. Yang berkehendak, semua yang terjadi kehendak Allah, bukan ghaflah, bukan lalai, bukan tak sengaja, bukan khata'. Nah, memang semuanya kehendak Allah. Yang berkata-kata, Allah itu berkata-kata. Adapun sampai Allah. Allah, Allah. Allah. Allah, Allah. Adapun kalau sampai membahas ta'alluqat masing-masing sifat, itu tak sampai dibebankan fardu ain kepada orang awam, karena termasuk pembahasan yang rinci dan jelimet. Nah, karena kalau itu diwajibkan akan sangat banyak orang yang tak selesai. Allah, Allah. Nah, jadi Allah Maha Kuasa sudah. Nah, apapun yang memang dikehendaki Allah, maka Allah kuasa untuk mewujudkannya. Nah, adapun nanti tentang masalah ta'alluq, tanzizi yang qadim, yang hadis, soluhi, qabdah, segala macam, nah itu udah tak sampai difardu ainkan kepada orang-orang awam. Nah, karena nanti sangat sulit juga, yang udah belajar bertahun-tahun saja kadang masih meleset. Nah, ta'alluq soluhi, ta'alluq tanjizi, ta'alluq qabdah. Nah, ya kita pun kadang jujurlah, udah 2 tahun kadang ngaji tauhid, masalah itu belum lagi paham. Bahkan sebagian guru mengatakan ini kaji paling sulit nih. Nah, masalah ta'alluq yang tadi ini, yang tanjizinya, soluhinya, qabdahnya, itu termasuk kaji yang paling sulit membahas yang seperti itu. Nah, jadi itu tak sampailah wajib ke masalah yang seperti itu. Nah, yang hidup, yang berkehendak, yang berkata-kata, yang melihat tiada sekutu baginya, sudah. Sebenarnya tiada sekutu baginya, ya udah, itulah yang memang harus pertama kali dipegang. Nah, bahkan sebagian guru terkadang menitik beratkan kaji ini itu kepada wahdaniyah dan mukhalafatuhu lil hawadis. Disitulah yang betul-betul ditekankan betul pemahaman tentang wahdaniyah dan mukhalafatuhu lil hawadis.
Nah, la syarikalah, tak ada sekutu baginya. Muttasifan bi sifatil kamal, munazzahan an dalalatil hudusi, munfaridan bil qidami an kulli muhdatsin. Nah, bersifat ia dengan segala sifat kamal, maha suci daripada menunjukkan atau tanda-tanda lah ya, tanda-tanda baharu. Nah, ciri-ciri baharu. Nah, tunggal ia dengan qidamnya. Nah, karena tak boleh ada ta'addudul qudama, nggak boleh ada yang qidam itu lebih dari satu. Harus hanya Allah saja yang qidam. Nah, nggak boleh ada ta'addudul qudama, nggak boleh berbilang yang qidam itu. Nah, beda dengan suatu faham. Saya pernah muzakarah sama ustadz-ustadz di Medan. Ada satu kitab yang menyatakan Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan alam ini qidam, alam ini qadim. Alam ini tidak berawal. Ya gawat itu kalau udah begitu. Berarti ta'addudul qudama, jadi lebih dari satu yang qidam. Itu tertulis tuh di kitab tuh. Nukilannya pun nampak. Jadi ya bagaimana ya? Sulit untuk membantah. Karena tak sedikit, bukan kita katakan. Tak sedikit ulama yang menyatakan beliau itu sesat, menyimpang, bahkan ada yang mengkafirkan. Nah, jadi ya mau disalahkan pun tak bisa. Kesannya kok kejam kali kata orang itu. Masa ulama sebesar itu dikafirkan? Tapi begitu kita baca itu tak salah kalau begitu ulama. Bahkan, nah, banyak betul nanti hal-hal yang memang disampaikan oleh beberapa ulama memang mengantarkan pemahaman kepada ke situ. Nah, jadi tadi. Jadi harus sendiri pada qidamnya, tunggal ia dengan qidamnya daripada tiap-tiap bagi yang baharu. Nah, jadi sendiri, nggak ada yang lainnya baharu. Allah sendirilah yang qidam. Nah, ini harus disampaikan. Nah, itu. Jadi disampaikan kepada anak, kepada cucu, kepada siapapun tentang sifat Allah. Ya minimal hafal nggak masalah lah, walaupun mungkin nggak rinci. Yang sifat Allah 20 yang wajib, 20 yang mustahil tuh ya kalau bisa dihafal. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, seterusnya. Nah, sampai kaunuhu mutakalliman, hafal, bagus. Nah, lawannya ya bisa dihafal, bagus. Tak sampai hafal lawan juga enggak masalah. Karena biasanya kalau udah hafal yang wajibnya ya otomatisnya itu. Cuma mungkin nggak bisa nyebutinnya. Nah, cuma udah terfahamkan lah dengan dia hafal yang wajib tadi. Nah, jadi itu kalau bisa diajarkan. Dan perlu ditekankan bahwa memang Allah itu beda dengan yang baharu. Kalau baharu itu bertempat, maka Allah tak bertempat. Kalau baharu itu ada arahnya, maka Allah tidak ada arahnya. Kalau baharu itu ada awalnya, maka Allah tidak ada awalnya. Nah, jangan ikuti faham yang mengatakan Allah itu bertempat, Allah itu bertangan, Allah itu berwajah, Allah itu berkaki. Walaupun mungkin ada ayat-ayat yang menyatakan seperti itu, tapi itu ditakwil. Tidaklah Allah itu seperti jirim, seperti benda yang punya bagian-bagian. Nanti kan ada jadi juzuknya. Kalau ada wajahnya, ada tangannya, kamuttasil fidzatnya hilang nanti. Paham maksudnya ya? Yang ngerti kamuttasil fidzat lah. Kalau dikatakan Allah ada wajah, Allah ada tangan, Allah ada kaki, kan jadi hilang kamuttasil fidzatnya. Kamuttasil fidzat itu apa maksudnya? Satu tak terbagi-bagi, kan gitu. Nah, jadi berjuzuk-juzuk kalau begitu. Dan memang lihat, ketika orang kafir datang kepada Rasulullah, kemudian bertanya, sif lana rabbak, wahai Muhammad, coba sifatkan, ceritakan Tuhanmu itu seperti apa. Ceritakan kepada kami Tuhanmu itu seperti apa. Seandainya Allah itu punya fisik,
punya yang seperti itu. Kita kalau ditanya sama orang, misal tanya, Pak Isa itu seperti apa? Yang paling enak jawab pakai fisik, kan begitu? Nah, yang jambangnya nyambung ke janggut, nah, udah hilang. Oh, ada. Biasa ada pula. Kan begitu. Pakai kacamata, tingginya sekian, kan paling enak kalau ditanya seperti itu. Tapi ternyata jawaban Rasulullah apa ada menunjukkan fisik. Kemudian pun paling enak kalau ditanya misal, Bang Sukri itu yang bagaimana? Yang tinggal di Kuala Tanjung, yang tinggal di Kabupaten Batubara. Misal begitu, enaknya nyebutin tempat. Tapi ternyata ketika orang kafir datang kepada Nabi Muhammad, kemudian ditanya, Allah tuh kayak mana? Datang ayatnya apa tuh? Qul huwallahu ahad. Katakan Allah tuh esa. Fisik bukan tuh? Bukan. Tempat bukan tuh? Bukan. Lam yalid walab Allahus somad. Allah tuh sumber segala sesuatu, atau sebagian tafsir mengatakan Allah tempat bergantung. Bukan fisik, bukan tempat. Lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Bukan fisik, bukan tempat juga tuh penjelasan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, dan tidak sama dengan apapun. Itu cara menjelaskan Allah. Bukan dikatakan Allah bertangan, berwajah. Padahal paling enak tuh begitu kan. Kalau seandainya ditanya, coba ceritain Tuhanmu kayak apa? Mungkin kalau orang-orang yang berpahaman Allah punya fisik, oh Allah ada tangannya. Allah ada wajahnya. Nah, tempat tinggalnya di langit. Itu kan paling enak tuh sebenarnya kalau memang berfisik. Tapi ternyata Rasulullah nggak itu yang dibilang. Maknanya memang Allah tak begitu. Padahal kalau ditanya tentang sesuatu, pasti jelasinnya paling enak tuh fisik. Bahkan diminta fisiknya tuh oleh orang kafir. Lanjutan pertanyaan orang kafir kan, siflana rabbak, ceritakan bagaimana Tuhanmu, amin zahab, amin fitbah. Terbuat dari emas atau terbuat dari perak. Maknanya orang kafir minta apa tuh? Minta fisik. Tapi ternyata nggak ada satu jawaban pun yang menerangkan tentang fisik dan tempat. Ketika ditanya, Tuhanmu seperti apa? Padahal di Al-Quran dikatakan ada tangan loh. Di Al-Quran dikatakan ada wajah. Berarti bukan itu makna sebenarnya. Kalau itu makna sebenarnya, itu yang digambarkan Rasulullah. Karena paling enak tuh gambarin orang pakai fisik. Ah, tapi kan tak begitu. Jadi kita kalau ditanya Tuhan kita, jangan dengan fisik karena Allah tak berfisik. Jangan dengan tempat karena Allah tidak bertempat. Nah, itu yang ditanemin tuh sebenarnya. Karena sekarang kalau ke kampus-kampus ditanya Allah di mana? Allah di langit. Allah di mana? Allah di arsy. Nah, Allah ada tangannya. Allah ada wajahnya. Nah, ya Allah. Tergambarkan Allah, terfisikkan Allah. Ah, itu yang wajib. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh, adalah hambanya dan rasulnya, as-sadiqu, yang benar, fima ja'a bihi. Oh, udah terjemahannya nanti ya, kebiasaan. Fima ja'a bihi anillahi subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambanya dan rasulnya yang shadiq, yang benar. Nah, ya shadiq ini yakni yang benar. Pada barang yang datang dengan dia daripada Allah. Pada barang yang datang dengan dia daripada Allah. Dan demikian lagi. Nah, pada barang yang datang atas lidahnya daripada beberapa pekerjaan akhirat. Nah, istilahnya sam'iyat. Ada pembahasan tauhid ini kan gitu. Uluhiyat, kemudian bukan. Uluhiyat itu artinya tentang Allah. Nah, kemudian sama nabawi, hal yang berkaitan dengan kerasulan. Nah, kemudian yang terakhir adalah sam'iyat. Nah, jadi di sini perkara akhirat itu istilahnya sam'iyat. Setelah kita tahu bahwa Allah itu ada dengan segala sifat kesempurnaannya, kalau ini bisa pakai akal nggak nih? Bisa. Dan harus memang bisa pakai akal. Nah, setelah kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu memang benar utusan Allah, ini bisa pakai akal nggak nih? Bisa juga. Lalu Nabi Muhammad sampaikan ada surga, ada neraka. Kalau surga sama neraka bisa pakai akal nggak? Bisa pakai akal nggak buktikan neraka sama surga? Nggak bisa. Itulah istilahnya dengan sam'iyat. Ya dalilnya nakli saja sudah. Karena yang kita anggap benar yakni Allah
dan Rasul, yang kita yakini kebenarannya itu mengatakan ada, ya udah kita yakin itu ada. Nah, malaikat, ada yang bisa membuktikan malaikat dengan akalnya? Nggak bisa. Makanya itu sam'iyat sifatnya. Nah, makanya di sini dikatakan apa-apa barang yang datang, pada barang yang datang atas lidahnya daripada beberapa pekerjaan akhirat. Nah, ini semua payah buktikan pakai akal. Azab kubur, dimasukkan CCTV rekaman, katanya ada yang pernah buat begitu. Masukkan ke kubur. CCTV rekaman, enggak juga kedengar. Nah, itu tadi. Ya biasa saja, yang kedengar ada suara ulat, suara hewan tanah lah. Jeritan segala macam, yaitu ketika Allah mau singkap bisa terdengar. Hal-hal yang gaib bisa juga terdengar. Banyak yang kita memang dengar ceritanya. Bagaimana Syekh Al-Haffar, penggali kubur yang mulai belajar di usia 40 tahun tuh kan, akhirnya menjadi ulama. Mulai belajar usia 40 tahun. Mulai dari matan jurumiyah lagi, nahu sorob. Tapi jadi ulama juga, Ustaz. Jadi yang belum 40 tahun jangan langsung lesu nih. Kayaknya udah telat. Enggak. Ternyata masih bisa lagi. Nah, itu kan kisahnya, beliau itu kan tukang gali kubur ya. Nah, gitu gali kubur, rupanya nampak ada perempuan datang, tolong galikan kubur. Digalikan kubur. Begitu jenazahnya turun, nampak jadi taman surga. Pingsan. Karena begitu indahnya, terkejut hati, tak sanggup melihatnya, pingsan. Nah, tak berapa lama setelah itu selesai, perempuan itu datang lagi, tolong galikan kubur lagi. Nah, digalikan kubur, datang jenazahnya, nampak taman surga. Kali ini beliau tahan dirinya untuk tak pingsan. Nah, beliau bangkit, beliau kejar perempuan itu. Siapa dua orang tuh? Dua-duanya anakku. Apa amalannya? Kenapa kau tanya? Karena aku melihat kuburnya jadi satu taman dari taman surga. Nah, itu untuk beberapa orang nampak nyata. Walaupun secara akal payah diterima. Nah, dikatakan yang pertama amalannya ngaji, nuntut ilmu. Masya Allah, orang ngaji, kuburnya jadi taman surga. Jangan berhenti ngaji nih Pak. Nah, kuburnya jadi taman surga, jangan berhenti ngaji. Nah, kemudian yang kedua, dia nggak pala ngaji kali, tapi adiknya ngaji, dia yang biayai. Ternyata nggak punya waktu untuk ngaji, tapi punya dana untuk membiayai orang ngaji. Ternyata kuburnya pun jadi taman surga. Nah, itu dahsyatnya tuh. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada orang-orang berlebih hartanya, ada anakku mau mondok tapi tak punya duit, nah biayain tuh. Nah, dapat dari situlah, aku udah tak sempat mondok, biayain orang mondok. Nah, anakku mau ngaji tapi tak punya kitab, belikan kitabnya. Nah, ternyata tuh jadi, nah itu nampak tuh bagi yang seperti itu. Walaupun nggak semua orang bisa lihat yang seperti itu. Nah, bagaimana yang lalu diceritakan oleh Kiai Mufti waktu Maulid Arba'in tempat kami. Ada orang gali kubur, tapi kuburnya dekat kali sama kuburan Syekh Abdullah Al-Haddad, Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Karena dekat kali digali, ternyata tembus ke sebelah. Begitu tembus ke sebelah, nampak Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad lagi baca Quran di kuburnya. Udah dikubur masih baca Quran. Begitu ditengok, ada orang nengok, tengok-tengokan. Jadi nggak dikubur. Sampai dia bilang, jangan bilang siapa-siapa. Udah meninggal pun masih mau nutupi karomahnya. Disuruh diam, jangan cerita siapa-siapa. Tapi siapa yang bisa tahan lisannya atas kebaikan seperti itu? Dia ceritain juga sama orang. Itu yang seperti itu bisa nampak. Nah, perkara-perkara gaib sama beberapa orang. Dahsyatnya kita nggak tahu dikubur nanti ngapain. Wali dulu dikubur baca Quran. Ya Allah. Nah, dikubur jangan sampai kita dikubur masih main handphone aja nih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi perkara-perkara sam'iyat ini yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah dalam Al-Quran, Rasul dalam hadisnya. Ya wajib dipercayai. Nah, walaupun nggak bisa dibuktikan dengan akal. Kemudian beberapa masail yang memberi zahir tanda ahlus sunnah daripada ahlul bid'ah. Kemudian beberapa masail. Ini juga masail-masail akidah dan tauhid. Ini juga harus difahami. Yang memang membuat kita terbedakan daripada ahlul bid'ah. Kalau dulu cerita ahlul bid'ah itu kajian akidah.
Kalau sekarang ahlul bid'ah, kenapa jadi kajian fikih malah banyaknya? Kalau dulu disebut itu ahlul bid'ah, biasanya itu Mu'tazilah maksudnya. Itu ahlul bid'ah, biasanya itu maksudnya Syiah. Itu ahlul bid'ah, biasanya Jabariyah, Qadariyah. Itu yang maksud. Kalau sekarang ahlul bid'ah yang maulidan, ahlul bid'ah yang ziarah kubur, ahlul bid'ah yang tahlilan, itu kan masalah fikih ya. Nah, kalau dulu kalau masalah ahlul bid'ah itu nih, kita lagi ngaji kajian fikih apa tauhid nih? Tauhid muncul di sini bahasa ahlul bid'ah itu. Nah, bab akidah seringnya. Nah, karena bid'ah di akidah lah yang memang betul-betul dolalahnya tuh jelas. Kalau di fikih itu samar. Kenapa? Karena dalilnya ada yang zonni, nggak semuanya qat'i. Nah, jadi wajib kamu mengetahui akan dia, yakni perkara-perkara yang membedakan ahlus sunnah daripada ahlul bid'ah. Dan takut olehmu, dan khawatirlah kita bahwa engkau i'tiqad dengan ahlul bid'ah. Jangan sampai i'tiqad kita sama dengan ahlul bid'ah. Qadariyah, Jabariyah. Nah, itu hati-hati tuh. Kalau Qadariyah insya Allah kita selamat nih. Kadang Jabariyah nih yang agak-agak mirip betul tuh. Kalau Qadariyah insya Allah selamat kita. Nah, Qadariyah itu kan kalau yang buat ya udah manusia gitu, nggak ada campur tangan Allah. Kalau itu insya Allah yang belajar tauhid nggak. Jabariyah itu yang memang. Nanti sama Ustadz Mitra lah. Nah, kita belajar tasawuf gitu. Nah, karena Jabariyah kalau secara konsepnya mirip betul sama kita. Nah, tapi nanti ada beberapa yang memang dijabarkan rica, nanti lah. Jadi belajar tauhid kita nanti. Nah, nah, jadi harus memang betul. Jangan sampai mengiktikadkan iktikadnya ahlul bid'ah pada agama Allah. Yaitu barang yang tiada datang dengan dia kitab dan asar. Yang nggak ada di Al-Quran dan nggak ada di hadis, asar hadis. Maka adalah kamu serta Allah atas sebesar-besar kebinasaan. Kalau sampai kita mengiktikadkan iktikadnya ahlul bid'ah, maka berarti kita betul-betul dalam kebinasaan yang besar di sisi Allah. Dan segala dalil tauhid ada maujud asalnya di dalam kitabullah ta'ala. Nah, semuanya itu ada di dalam Al-Quran, dalil tauhid tadi. Dan di atas jumlahnya tiap-tiap barang yang tiada sentosa daripada binasa serta jumlahnya, maka menuntut akan dia fardu. Tiada harus bagimu meninggalkan dia. Maksudnya kesimpulannya, dan di atas jumlahnya, maksudnya kesimpulannya, segala hal yang membuat akidah kita selamat wajib dituntut. Nggak boleh kita tinggalkan. Maka inilah batasan yang harus dipelajari dalam ilmu tauhid. Wabillahi taufiq. Nah, insya Allah akan datang nanti had pada ilmu apa itu? Sir, ilmu tasawuf. Hadnya mana? Nah, itu akan datang.